Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal nasional dan internasional. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengumumkan diri. Nama Syekh Ahmad Fauzan dengan NIM 12050111663. Baik, langsung saja kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi jurnal ilmiah. Pertama adalah pengertian. Jurnal ilmiah sendiri adalah majalah ilmiah yang terbit secara berkala untuk publikasi dari kegiatan kecendikaan. Kemudian, jurnal ini juga berarti sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Kemudian, fungsi dari jurnal ini adalah yang pertama, untuk menyebarkan hasil karya penelitian secara luas kepada banyak orang. Kemudian, yang kedua, mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendikaan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Yang kedua adalah macam-macam jurnal ilmiah. Nah, untuk jurnal ilmiah sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jurnal nasional, kemudian jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional, yang keempat adalah jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, yang pertama adalah jurnal nasional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah jurnal apabila dapat dikatakan sebagai jurnal nasional, yang pertama ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Kemudian setelahnya memiliki ISSN, kemudian memiliki terbitan online. Yang keempat, bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin tertentu. Selanjutnya, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Kemudian, diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian karya ilmiah tersebut atau jurnal ini berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda penulisnya. Kemudian mempunyai dewan editor atau redaksi yang terdiri dari para ahli yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda pula. Kemudian, indeks SINTA yang harus dimiliki adalah pada rentang SINTA 3 sampai SINTA 6 maupun non-SINTA. Kemudian, jurnal akreditasi. Secara umum, jurnal akreditasi ini adalah jurnal nasional tetapi memiliki syarat-syarat yang lebih rumit daripada jurnal nasional, yaitu telah mendapatkan status akreditasi dari Kemendikti dengan masa berlaku yang sesuai. Kemudian harus memenuhi peraturan PAN-RB nomor 17 tahun 2013, yaitu memiliki indeks SINTA 1 dan SINTA 2. Jadi, untuk jurnal nasional itu memiliki SINTA 3 sampai 6, sementara yang terakreditasi memiliki indeks SINTA-nya di antara 1 dan 2. Selanjutnya ada jurnal internasional. Nah, jurnal internasional memiliki berbagai syarat pula, seperti jurnal nasional maupun jurnal terakreditasi tadi. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi itu adalah karya ilmiah dituliskan atau diterbitkan menurut etika ilmiah dan kaidah akademik. Kemudian, memiliki ISSN, kemudian ditulis dengan bahasa resmi PBB, yang terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Kemudian memiliki terbitan versi online. Kemudian dewan redaksi atau editor board-nya adalah pakar di bidang jurnal tersebut paling sedikit berasal dari 4 negara. Kemudian diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit berasal dari 2 negara. Kemudian alamat jurnal tersebut dapat kita telusuri secara daring. Kemudian editor board dari jurnal dapat kita telusuri pula secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dari jurnal tersebut maupun versi daringnya. Kemudian proses reviewnya dapat dilakukan dengan baik dan benar.
Terus jumlah artikel di setiap penerbitan adalah wajar, dan format tampilan setiap penerbitan tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau meragukan oleh Dirjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya Iptek, atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori diragukan atau jurnal predator. Nah, untuk indikator jurnal internasional yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tersebut harus memenuhi SJR-nya kurang dari 0,15 atau memiliki GFOS-nya itu kurang dari 0,005 dan diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Nah, jurnal yang terakhir adalah jurnal bereputasi tinggi. Secara umum, jurnal bereputasi tinggi ini adalah jurnal internasional, tetapi memiliki syarat-syarat lagi agar dapat dikatakan bereputasi. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Ternama Dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel, kemudian terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemdikti. Contohnya itu adalah Web Science dan Scopus dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR-nya itu di atas 0,10 dan Q3. Jadi Q3 ke atas itu sudah masuk kepada jurnal bereputasi tinggi atau memiliki GFOS-nya itu paling sedikit 0,05, kemudian tidak termasuk ke dalam kategori jurnal discontinue atau cancel di Scopus atau Skimago JR. Nah, baik. Untuk pencarian jurnal, kita akan membagi menjadi dua, yaitu pencarian jurnal nasional maupun pencarian jurnal internasional. Untuk jurnal nasional sendiri dapat kita cari paling mudah itu di SINTA atau di Science and Technology Index. Nah, di SINTA ini sudah terindeks berbagai jurnal dan pernah diterbitkan di kawasan Indonesia. Dapat kita lihat di sini, ini adalah indeks SINTA yang tersebut dari SINTA 1 sampai SINTA 6. Seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk jurnal nasional biasa itu antara SINTA 3 sampai SINTA 6. Nah, untuk yang berakreditasi itu berada di antara SINTA 1 sampai SINTA 2. Untuk contoh jurnal nasional, kita bisa masukkan di sini jurnal yang dimiliki oleh Teknik Informatika, yaitu Core IT. Nah, bisa kita lihat di sini, dia termasuk ke dalam kategori SINTA 4, berarti sudah memenuhi sebagai jurnal nasional. Memiliki H5 indeksnya adalah 10, H-Ramin indeksnya adalah 10 juga, dan disitasi sebanyak 334 kali. Bisa kita buka informasinya di SINTA. Nah, ini berbagai publikasi yang pernah dibuat oleh jurnal Core IT ini. Untuk memenuhi syarat, kita bisa menuju ke laman dari jurnal ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jurnal Core IT ini memenuhi syarat yang diberikan, seperti memiliki SSN, versi cetak, maupun versi online-nya. Kemudian, kita dapat mengakses pula jurnal ini secara daring atau online. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kita dapat mengakses jurnal ini secara online. Gitu. Baik, untuk jurnal internasional, kita dapat mencarinya di Skimago JR. Kita bisa menuju ke jurnal Ranks untuk mengetahui peringkat jurnal yang telah terindeks oleh Skimago. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jurnal-jurnal ini telah bereputasi tinggi karena dia telah memenuhi syarat yang diharuskan oleh Kemristek Dikti, yaitu berada pada rentang Q3 ke atas. Sedangkan di sini rata-rata jurnal-jurnal ini memiliki indeks atau kuartilnya itu Q1. Jadi sudah memenuhi dan dapat dikatakan sebagai jurnal bereputasi tinggi. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau cara penyampaian saya yang kurang jelas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.